memberikan pikiran dan mendukung Pak Lukman dan Pak Saka. Pak Lukman ini teman kelas saya di SD 4 Santo Cornelius Garantuka. Saya sangat bangga karena teman saya ini setelah merantau datang dan mau membangun Flores Timur yang jatuh bangun tetapi beliau kepala staf masyarakat. Sebelah barat Pak Mikel Betawi, Ketua DPR, dia tidak mau kalau dia sebut mantan. Saya bilang saya setuju karena mantan itu manusia setan. Dia lebih suka bekas Ketua DPR. Sebelah timur Pak Robin, nama lengkapnya Robinus Groda Olaheran, tak asing buat saya karena pada tahun 2005 saya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang Paralel Garantuka. Beliau ini mahasiswa saya, dan mahasiswa yang paling spesial waktu itu adalah beliau kena uji tengah semester, akhir semester di ruangan kepala dinas perindustrian perdagangan. Saya berontak waktu itu, tetapi rasa kemanusiaan, saya pegawai, beliau anggota DPR, ada pertimbangan teknis, saya kasih uji dan beliau dinyatakan lulus sehingga sekarang beliau menyandang sarjana hukum. Tanpa dua ilmu yang saya beri, kontrak drafting dan legislatif drafting, waktu itu dia uji, SH-nya tidak ada. Karena saya tidak akan kasih nilai. Tetapi Tuhan berkehendak lain, beliau sekarang sebagai tim pemenangan, dan saya juga senang karena bertiga ini bekas anggota DPR. Artinya, dalam melihat APBD, mereka pintar membedah. Luar biasa. Aplaus untuk mereka bertiga. Yang berikut, kalau Tuhan mengendaki Pak Lukman dan Pak Saka jadi bupati dan wakil bupati, maka saya sarankan satu, supaya kita tidak dinilai atau tidak dicap orang lain yang makan, saya yang cuci piring. Artinya seperti Pak Lukman katakan tadi, kita yang kerja hasilnya kita punya, tapi mau merek yang makan hasilnya. Maka saya sarankan ketika jadi, buatlah peta ekonomi terpadu untuk 3 kabupaten, Lembata, Flores Timur, dan Momere, sehingga apa yang anekdot yang mengatakan bahwa orang lain yang kerja, orang lain yang cuci piring, itu tidak terjadi. Ini karena teman saya ketua partai, terserah. Ketua partai. Sebelah kiri, ex-ketua DPR ini juga ketua Dewan Pertimbangan cabang partai. Saya senang karena beliau dan saya satu hati untuk mendukung Pak Lukman. Sehingga saya tidak sekedar memberikan KTP, saya tidak mau. Di markas saya itu di atas 45 ribuan KTP. Tetapi saya tidak mau memberikan KTP. Kenapa? Tidak mau juga Bapak. Tidak, bukan. Pak tidak tahu hasilnya Pak. Saya tidak mau karena saya mau mendukung teman saya ini. Saya minta format PKPU untuk harus orang itu tanda tangan. Jadi kalau saya beri KTP saya untuk apa? Saya tidak mau. Saya beri itu dengan ikhlas dan tulus. Di atas KTP dilampirkan dengan format nama, alamat dan lain sebagainya, nomor NIK-nya, tanda tangan terakhir. Dan itu syaratnya PKPU untuk pemilihan kepala daerah. Itu yang saya mendukung teman saya ini dengan tulus dari segi administrasi. Yang kedua, apabila 2024 ini hasilnya partai kami menang, saya sudah sampaikan kepada Ketua Dewan Pertimbangan Cabang, kita usung Lukman Regep. Kita usung. Dan satu hal yang harus diyakini kepada beliau, tanpa mahar, karena ini perintah show. Tanpa mahar. Satu rupiah pun kita tidak perlu. Saya ini perlu cocoknya makan ubi dengan pisang. Jadi saya tidak perlu dengan lain-lain. Karena kalau kita mau membantu orang, bantulah dengan tulus dan ikhlas. Pak Mikel dan Pak Saul, mereka dua ini orang cerdas, dan mereka dua adalah bapak analogisnya saya. Mengapa Pak? Orang cerdas, orang pintar belum tentu cerdas.
Tetapi orang cerdas pasti dia pintar. Dan mereka dua ini pintar Pak Lukman. Pak Lukman tidak salah pilih untuk memilih mereka untuk mendampingi Pak Lukman. Sebagai teman, saya sarankan satu, jaga kesehatan. Jaga supaya jangan blunder. Karena itu teman-teman yang lain juga akan melirik itu menjadi bola liar. Sehingga saya sarankan itu untuk jaga baik-baik, sehingga pada saat yang kita bertarung, kita fight dan kita menang. Punya prinsip Benny Vidi. Saya datang, saya lihat dan saya menang. Lukman menang. Itu yang dapat saya gambarkan. Dan yang terakhir, harapan saya, ketika Tuhan mengendaki Bapak jadi pemimpin dari 2004-2009, jangan masuk dalam pencobaan. Mengapa, Pak? Kalau sudah masuk dalam pencobaan, jago macam manapun, tempat jadi hotel-hotel. Kenapa? Dalam pertanggungjawaban hukum pidana korupsi, yang pertama, benar menggunakan uang tunai, mengambil uang tunai atas kepentingan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi badan hukum secara melawan hukum. Yang kedua, kesalahan administrasi. Kesalahan administrasi dari prosesnya, dari awal sampai pada evaluasi. Kalau itu salah ya, salah. Lalu karena kemenangan, undang-undang beri kemenangan, Bapak dapat jabatan tadi. Jadi jangan serta-merta itu. Itulah harapan saya. Saya tidak mau teman saya harus tidur di Hotel Prodeo. Mari kita sama-sama membangun Flores Timur untuk ke depannya. Terima kasih, saya kembali. Dia adalah dosen saya. Saya teman kuliah dengan Pak Tonce, Pak Alo Kenny. Kami kuliah di Beni, tapi wisudanya di Malang. Itu kelebihan kami. Bagi saya, dan ini akan dibuat oleh Pak Lukman nanti, bahwa kita kerja untuk belajar. Kerja jangan pernah mengejar uang. Maka pada satu ketika, uang akan mengejar kita. Pak Lukman melalui balai pelatihan yang akan dibuat nanti kalau terpilih, melatih seluruh anak muda Flores Timur untuk bisa bekerja sambil belajar. Jangan pernah kejar uang, maka pada satu ketika uang akan mengejar kita. Ini beliau akan merencanakan itu, membuka balai pelatihan dan juga politeknik dalam kaitan mendidik orang untuk bisa punya lapangan kerja di kemudian hari. Apa yang diangkat oleh Pak John menyangkut struktur kami ini diatur sedemikian rupa seperti partai. Dan ketika kami bentuk pertama, saya memberikan nama Partai Independen. Dewan Penasihat Pak Saud, ketuanya adalah Pak Mikel Betawi Tokang. Kemarin di Solo, saya merubah struktur tanpa sepengetahuan Pak Lukman dan juga ketua. Saya melakukan rapat dengan 27 orang. Koordinator wilayah Solo Timur dan 17 desa yang ada di Solo Timur. Saya mengatakan bahwa ketua umum partai kami adalah Mikael Betawi Tokang. Saya ketua tim pemenangan Kabupaten Flores Timur dan Idris Lewar ketua bidang organisasi. Pak Lukman dan Pak Saka, apakah tidak ada pintu dari partai politik? Saya bilang partai politik belum membuka pintunya. Maka Bapak, Mama, Kakak, adik, tiatiu seluruhnya membuka pintu hatimu melalui identitas diri. Maka kalian yang memberikan KTP, Anda harus berbangga bahwa Pak Lukman diusung oleh hati nurani kita. Rakyat adalah pintu hatinya. Rakyat mengusung. Ketimbang partai politik mengusung, kita yang memilih. Pada saat terpilih, lalu partai klaim bahwa itu bupati dari partai A dan B. Tapi kalau dipilih langsung oleh rakyat, itu kebanggaan. Pengalaman jika kemarin independen menang. Mau beda bisa. Kenapa Flores Timur tidak? 120-an desa kami masuk, maka kita sudah bisa mengukur. Yang menyerahkan KTP sudah melebihi target kuota yang diminta oleh KPU.
KPU minta 21, terkumpul sudah posisi terakhir mau 25.000. Saya katakan jangan berhenti, kumpul terus sampai bisa 60-70%. Saya gambarkan bahwa pasca Kapaun dari Adonal, 3 wilayah kecamatan Adonal Tengah, Botan, Ulu Mado, dan Adonal Barat, 13 desa di Adonal Tengah, 18 desa di Adonal Barat, 12 desa di Botan, Ulu Mado. Saya katakan Pak Saka, tanpa Pak Lukman kita turun, tanpa kalian berdua juga saya turun, karena saya peduli dengan Flores Timur. Saya turun, saya anggota DPR 10 tahun, bukan karena saya maju lalu kalah. Tidak. Pada saat rakyat masih menghendaki saya berhenti, maka nilainya mahal. Orang masih mau mendengar apa yang saya katakan. Maka 27.000 dari dapil kami. Kalau kita bilang error 7.000, masih 20.000 orang. Ditambah dengan daratan-daratan lain yang kami masuk, menang sebelum bertanding. Benar. Kalau malam ini kita pemilu, malam ini juga Laskar akan menang. Tapi kita tidak perlu puas dengan apa yang ada. Kita tetap masuk, bukan tujuannya untuk menang, tetapi bupati yang terpilih harus mengetahui sekian banyak desa yang ada di Flores Timur. Itu yang menjadi tujuan utama. Pak Lukman harus tahu dari Boru sampai Tanjung Bunga, dari timur sampai barat Adonara, dari Tanah Perang sampai Tanah Lendi di Sorong sana. Beliau harus tahu Tanah Perang sampai Tanah Lendi. Itu menjadi tujuan kami. Bukan hanya sekedar mengumpul KTP, tapi bupati harus tahu permasalahan Flores Timur. Bahwa Pak Lukman dan Pak Saka tidak usah ragu-ragu, ya. Jangan takut melangkah, karena orang yang timpang juga tidak akan berjalan mundur. Orang timpang juga tidak akan berjalan mundur. Karena itu rekaman yang kita terima sekian desa, dia mencerminkan ada satu adium politik lama, tetapi itu sangat bermakna untuk kita di abad milenial. Si anima regeris, tu es rex, si corpore, tu es sertus. Artinya kira-kira begini. Ini bahasa apa punya, Roma punya, bahasa Roma punya, tapi maknanya kurang gini. Ini guru saya ajar saya. Kalau ribu ratu ini, roh ribu ratu ini yang mengantar engkau biar bagaimanapun tetap akan menjadi raja. Tapi apabila ada roh-roh lain yang mengantar engkau biar duduk di takhta, engkau adalah servus, engkau adalah hamba. Biar kita dengan celana compang-camping, tetapi kalau roh ribu ratu yang mengawal, mendukung kita, biar bagaimanapun kita tetap raja, kita tetap dihormati, ya, kita tetap dihormati. Tetapi kalau ada, baru-baru ini saya dengar dari tim saya, ini dunia politik, jadi ada-ada saja bahasa. Pak Lukman dengan Pak Saka itu dengan timnya itu seperti kapal Sirimau, dinanti-nanti oleh orang, tapi mereka tidak sadar bahwa di bawah kapal Sirimau ada kapal selam yang siap membom. Ya, ada pernyataan gitu. Saya cerita pada Pak Lukman, ada begitu kan? Bilang ya sudah. Dalam politik juga ada gombal seperti itu, Saya anggap itu gombal karena begini. Kita harus tahu, harus yakin bahwa 2024 pemilu harus bermartabat. Tidak boleh lagi ada dunia awang-awang yang mempengaruhi. Betul bahwa ada realitas, ada dunia awang-awang. Tapi harus ingat, saya yakin ini kota Renya. Ada roh di dalam kota itu. Ada roh di dalam kota itu. Sehingga saya yakin Pak Lukman juga seyakin dengan saya, tidak usah takut dengan kapal selam. Anak-anak Lotana yang mau bertarung, mari kita bertarung secara elegan. Secara elegan, adu pemikiran, adu gagasan, itulah yang lebih. Jangan kita adu jotos,
Adu jotos, apalagi adu asap dupa. Ada yang adu asap dupa. Mudah-mudahan tidak. Itu sudah dunia sudah harus lewat. Kita era canggih, cucu juga sudah meletakkan HP ya, Mbak.